Domi Reversi bukan kekuatan buah iblis. Masa sih? Balik lagi di Ceramah guys, bareng gua Steve dan Aku Tora. Oke, di cerita para nakama kali ini kita mau bahas sedikit tentang kekuatan utama dari musuh besarnya Luffy nih. Apa tuh kok? Domi Reversi. Ini sebuah ability yang broken banget, yang masih banyak yang orang belum tahu kali ya, cara kerjanya gimana dan Bener. apakah sepowerful itu. Soalnya dari yang sejauh yang kita lihat banyak yang bisa diambil alih gitu, langsung Betul. dikuasain sama si Im sama ini gitu. Banyak juga yang lagi nyari-nyari tahu gitu. Ini sepowerful apa nih kekuatan Iya, ini gitu kan. sebroken apa nih, Asalnya se-OP dari apa mana, nih? apa segala macam kan. Tapi sebelum itu jangan lupa buat di like and subscribe videonya, dan buat yang nonton di handphone langsung di hype aja video ini biar makin wow gitu Iya. kan. wow-nya itu tadi Koko ngomong kenceng banget karena kita pakai satu mic yang luar biasa banget nih kok. Dari FIFA. 5v5. Karena ada teknologi apa sih di dalamnya itu kok? Dia ini udah dilengkapi dengan polar pattern cardioid, jadi dia fokus buat nangkep suara yang datang dari depan. Dia nggak bakal nangkep dari yang belakang, dari samping gini, jadi meminimalisir kebocoran. Kebocoran. Makanya cocok banget buat kalian yang mau jadi streamer guys. Betul, Gitu. cocok banget buat kalian. Jadi ya nggak usah lah pakai brand-brand yang 5 huruf itu nggak usah lah. Pakai ini yang 6 huruf. 6 huruf yang depannya. Lebih banyak satu ya. Buat yang mau, jangan lupa juga bisa langsung di keranjang merah, dicek aja Ya, Vivine AM8 ini. Dan buat paket lengkap streamer, tonton videonya, kita udah bikin review Betul. lengkap. Buat mereka yang mau jadi streamer bisa langsung pakai mikrofon, webcam sama sound Oh, cardnya. jadi nggak cuma ada mikrofon aja kok. Nggak cuma mikrofon Wow, aja. wow. Ada banyak Vivine ini Oh, gitu. gitu ya. Tapi yang kita feature, yang bisa kita tampilin di sini ini, karena nggak mungkin kita Nggak mungkin yang kita syuting pakai webcam kan, nggak mungkin. kan. gitu guys. Tapi Walaupun buat memang kualitas webcamnya Vivine setara sama kamera SLR. oversell nih. Nggak, tapi yang pasti emang bagus guys. Kalian coba sendiri buat Jernih streaming lah. Itu jernih lah, udah oke banget. Kalau sama setara SLR nanti kita digebukin masa Tapi lagi. jernih, maksudnya jernih. sejernih lah. Ya, gitu ya. jernih. Oke, pokoknya itu langsung kalian tonton sendiri, dan kalau kalian tertarik langsung gas aja beli di keranjang merah. Iya. Langsung kita masuk aja nih, Domi Reversi guys. Jadi Domi Reversi ini sebenarnya udah mulai banyak juga yang bahas, karena so far memang ability ini kayak terlalu OP sih. OP banget, bener. Semua yang dikenain ability ini langsung berubah jadi anak buahnya Im sama. Kayak sampai sekarang tuh kayak hampir nggak ada counternya kok ya. Gak ada counternya gitu. Bahkan maksudnya biasa kan kalau kekuatan buah iblis atau kekuatan ini bisa dinetralisir sama haki. Benar. Ya kan? Sama kalau buah iblis tuh kadang ada counter Counter alaminya lah. Enel sama Luffy gitu kan. Betul. Nah kalau ini maksudnya kita lihat orang sekuat Rocks di Sebek, Iya loh. nggak bisa apa-apa. Seperti sebek loh, gila. Bisa terkena Domi Reversi ini gitu. Jadi apa sih gitu. Nah, ini udah ada beberapa teori sebenarnya ya. Mungkin kita ulas dulu sedikit soal kata dominya itu namanya sendiri. dulu ya. Namanya dulu, bener. Ya. Asal muasal kata domi ini ada beberapa macam. Ini yang pertama nih ya, yang gua dapat adalah domi itu dari kata Latin yang artinya at home atau di rumah. Gitu. Ini bahasa Latin, ini sekilas aja bahasa Latin itu sebenarnya banyak banget. Kayak apa ya, grammarnya bisa dibilang. Jadi dari kata awalnya tuh domus, jadi kata ininya tuh ini banyak banget, ada genitifnya, datifnya, akusatif, itu tuh masing-masing ada gunanya. Kayak buat menunjukkan kepemilikan, menunjukkan arah, menunjukkan lokasi. Nah, yang menunjukkan lokasi itu domi yang paling bawah tuh. Domi artinya at home gitu. Jadi arti kata domus itu sendiri rumah. Rumah ya. Jadi yang menunjukkan kepemilikan, misalnya kayak akusatif domum, punyanya siapa gitu. Karena kalau domi itu menunjukkan lokasinya. Jadi at home kurang lebih kalau ininya, jadi di rumah. Nah dari teori ini sebenarnya, dari kata ini sebenarnya memunculkan teori-teori yang kalau ability yang sama cuma bekerja di tanah kelahiran masing-masing doang. Banyak seperti banyak yang sudah beredar kok ya. Banyak yang sudah beredar. Ini teori yang paling populer sih. Jadi cuma bisa dipakai di tanah kelahirannya masing-masing gitu. Iya, karena beberapa karakter juga yang sudah terkonfirmasi karena Domi Reversi itu kenanya kebetulan ada di tanah kelahiran mereka. Dory gitu. dan Brogy di Elbaf, terus Davy di Sebek di God Valley, karena dia emang lahir di sana kan, clan Davy gitu. So far baru mereka berdua sih yang terkena, dan ya dikasih lihat itu yang di tanah terkonfirmasi yang kena Domi Reversi baru mereka ya. Betul. Bukan berdua sih, kayak Dory Brogy kan rame tuh. Iya sih, banyak itu ininya, rame, benar. Soalnya gini, kita
apa ya, ability sepowerful ini nggak mungkin kalau nggak punya prasyarat gitu atau batasan. Kalau nggak ya dia terlalu OP. Kalau dibilang misalnya dia bisa di counter sama kekuatan Nikanya Luffy gitu. Betul. Kan, itu cuman satu orang berarti yang bisa counter, nggak ada lagi counternya di seluruh dunia. Jadi kayak agak terlalu gimana cara ngelawannya nanti. Sedangkan kalau buah iblis yang lain, let's say kalau Enel walaupun counter alaminya cuma Luffy, tapi kekuatan buah iblis kan bisa dinetralisir sama haki. Betul. Jadi kalau hakinya kuat banget, bisa nggak balik lagi lah, kayak contoh Lau yang diubah sama si Dokyu berubah jadi cewek, tapi dengan kekuatan haki dia balik lagi jadi cowok gitu. Itu tapi yang dikeluarin sama Lau itu lah haki apa ya kok? Haki biasa aja sih. Kalau kan setahu gue dia nggak punya Conqueror ya. Iya sih. Dia paling haki armamen atau haki Kenbun sih rasanya sih. Rasanya Kenbun. Kenbun sih tapi. Nggak mungkin kayak Busosoku sih kayaknya. Ya. Kayaknya Busosoku haki gitu. Nah, jadi gitu guys. Makanya ini menurut kita ya, jadi ability-nya si Im sama ini juga pasti harus punya batasan. Kalau nggak terlalu powerful. Nah, salah satu batasannya itu tadi cuma bisa dilakukan di tanah ini sendiri gitu. Oh ya, ini ada yang kurang, sorry, satu lagi mungkin di slide berikutnya. Selain arti kata domus di kata ini Latin, sebenarnya ada lagi dari bahasa Itali sama Katalan, dua lagi nih maksudnya, sorry. Jadi kalau bahas ini yang lebih menarik sebenarnya, ini bahasa Itali sama bahasa Katalan. Katalan itu kalau kalian nggak tahu ya, ini FYI aja, itu nama daerah. Ya, benar, karena ini tuh suatu region yang meliputi ada Spanyol, Perancis sama Itali, masih satu area situlah. Barca salah satunya Barcelona. Dia ya salah satu daerah yang pengen merdeka juga kan dari Spanyol, setahu. Betul, karena memang secara wilayah beda inilah gitu. Nah, intinya kalau di arti bahasa kedua bahasa ini ada kata yang namanya domi, itu artinya tame atau menjinakkan. Gitu, walaupun beda nih ya. Kalau tadi kan dalam bahasa Latin artinya lebih ke rumah atau tanah kelahiran atau tempat tinggal gitu. Kalau ini menjinakkan tuh, dia tuh ada kalau bahasa Italia plural dari domo atau having tame atau ya menjinakkan lah gitu artinya. Dan kalau di Katalan itu artinya inflection dari domar, kata aslinya domar, dan itu domar sendiri artinya sama, menjinakkan juga. Kurang lebih begitu. Nah, ini sebenarnya cukup menarik karena mirip sama ability-nya si Im sama, yaitu mungkin menjinakkan seseorang ya jadi anak buahnya. Benar. Gitu. Walaupun pas setelah dijinakkan tetap malah justru jadi beringas, malah jadi liar gitu. Jadi beringas, jadi liar ya. Nggak jinak namanya. Jinak untuk orang tersebut gitu. Jinak dalam artian jadi anak buahnya dia gitu. Jadi pesuruhnya si Im sama aja gitu. Jadi dari dari kata yang pertama mungkin lebih menunjukkan batasan dari si Im, kemampuan domi reversi cuma bisa di tanah sendiri. Yang kedua lebih ke kata kerjanya, yaitu menjinakkan si orang-orang ini gitu. Si Dori dan Brogy jadi jinak dalam artian ya itu tadi jadi piaraannya Im sama lah gitu kasarnya. Begitu juga dengan Sebek gitu. Tapi yang kayak tadi kita bahas sebelumnya ya, kayak Dori Brogy itu kan dia kan di Elbaf nggak cuma mereka gitu kan ya. Benar. Suku raksasa lainnya juga kena gitu. Ya tapi kemungkinan berarti Loki bisa kena dong ya? Bisa kena karena dia di tanah kelahiran sendiri. Ya? Betul. Kalau memang teori yang domi reversi ini cuma bisa dilakukan di tanah kelahiran sendiri, berarti ya itu semua raksasa Elbaf tanpa terkecuali Loki nggak lah. Tapi Loki lahir di sana kita udah tahu. Jadi pasti dia bisa kena. Iya. Terus kita lihat juga beberapa kali sama itu kan. Mungkin nanti kita bahas selanjutnya ini dia pakai ada yang batu itu kan kok. Dia tuh kalau yang kenapa bisa banyak yang kena nanti mungkin di yang kedua nanti kita akan bahas. Gitu. Nah, tapi pas yang di God Valley itu dia nggak pakai ya. Maksudnya dia nggak sampai mainin batu-batu itu ya. Nah, itu dia. Untuk maksudnya itu kan cara mainnya ya kalau lu dominan ini dan menguasai ini yang putihnya akan kebalik kan. Betul. Nah, kalau yang di God Valley dia nggak menggunakan kemampuan itu. Pure cuma Sebek sama keluarga Buccaneer doang semua. Devi semua. Keluarga Devi-nya pada kena semua sih. Jadi emang tanah kelahirannya Devi kena semua tuh di situ. Betul. So far yang kita tahu kan ada beberapa nih teori yang prominent juga selain itu adalah kalau kena tusuk sama ininya Im sama ekor-ekornya. Tapi kan kita ketahui sendiri ada satu karakter yang kena tusuk Im sama tapi nggak berubah. Sabo ya. Waktu dia nyelusup ke throne room pas dia mau inin Raja Cobra, kan dia sempat ditusuk tuh sama si Im sama, tapi dia kabur. Kalau memang kemampuan Im sama harus diaktifin dengan cara melukai targetnya, harusnya Sabo bisa langsung diambil alih dong, di domi reversi aja biar nggak kabur ya nggak sih? Benar. Gitu. Tapi
kalau sesuai teori itu dia lagi nggak ada di tanah kelahirannya Nah nih. itu makanya itu yang bikin Sabo nggak bisa. Karena Iya, kalau memang bener cuman perlu ditusuk ya tusuk aja. Ngapain Sabonya kan jadi kabur habis itu. Benar, orang. benar. Gitu. Jadi kemungkinan besar memang betul itu adalah salah satu syaratnya harus dilahirin di tanah kelahirannya sendiri gitu. Sabo kan dari Goa Kingdom. Gua jadi, ya. Yang bukan dari Marijoa. Yang apa tempat mainnya sama Luffy juga dulu yang Yoi. tempat daerah tempat pembuangan sampah Tempat itu kan. pembuangan sampah lahirnya di situ di kota ini. Goa Kingdom kota apalah itu. Nah, selain syarat yang tadi harus di tanah kelahirannya, mungkin ada ini yang kedua yaitu dari arti kata reversinya itu sendiri. Okay. Nah, ini kita masukin nih. Reversi itu mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu kalau ada permainan board game ini namanya Reversi. Nama lain dari ini Othello. bukan nama brandnya ya? Bukan. Ya? Jadi ini sebutannya memang nama board gamenya selain nama lain dari Othello. Buat yang familiar, Othello yang mainin bidak ini jadi hitam jadi putih. Kadang jadi di hitam. PC di handphone juga ada mainan ini kan. Mainan Othello gitu. Nama lainnya itu Reversi. Menarik kan sama kata domi Reversi itu sendiri gitu. Oke. Ya cara kerjanya dan itu mirip banget sama yang ditampilin di chapter 1151 ya. Coba boleh di next nih. Next ininya ada nih. Kita pernah ngeliat permainan ini ada 2. Nih. Pernah ditampilin di chapter 1151. Cara kerjanya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau ada bidak yang terperangkap di antara dua warna, misalnya warna hitam, tengahnya ada putih. Nah, itu yang putihnya kemakan, berubah jadi hitam. Begitupun sebaliknya kok ya. Begitupun sebaliknya, gitu. Jadi kayak tangkap-tangkapan bidak. Nah, sebenarnya ada beberapa juga yang sempat nyebut ini pernah muncul di beberapa chapter sebelumnya di Wano. Oh iya kah? Tapi ini sebenarnya permainan yang berbeda, walaupun mirip ya buat ini. Ini tuh yang kalau di sebelah kanan itu chapter 1003 itu permainan Go. Oke. Go itu beda sama Othello atau Reversi. Kalau di Go, bidak yang terkurung di tengah gitu itu dimakan kayak catur, keluar dari papan. Keluar ya. Bukan jadi dibalik gitu. Betul. Okay. Jadi kalau Go mainnya tuh lebih ke penguasaan daerah sama nangkepin bidak gitu, nguasain area aja. Kalau di Othello ada berapa bidak pun yang di tengah asal lu dapetin ujung sama ujungnya, yang di tengah kemakan semua ya. Dan langsung berubah gitu warnanya. Jadi kalau Othello lebih ke iniin penguasaan warna, kalau ini penguasaan area sama makan-makanin bidak kayak catur. Gitu. Makanya kalau ini mungkin nggak bisa terlalu dijadiin patokan karena itu dari Go. Gitu. Ini waktu pas di Wano tuh pas dimainin sama agent CP0. Oh iya. Waktu mereka ngegambarin peta pertempuran di Pirates lawan para samurai. Waktu itu kan itu ada 5 tuh 5.000, berarti satu bidaknya nilainya 1.000 orang. Oh iya. Beast Pirate ada 27.000. Soalnya kan sama anak buahnya Orochi juga. Iya. Anak buah Orochi plus Beast Pirate itu 27.000. Ini samurainya ada 5.000 doang. Samurai sama bajak laut sama kesukuming gitu. Okay. Nah, kalau dari ini yang chapter 1151 lebih tepat sih, lebih mirip sama ini Othello yang dibalik tuh. Karena ada di halaman selanjutnya juga kita bisa lihat nih, ada adegan di mana Dory dan Brogy berdiri di tengah-tengah di tengah-tengahnya tuh ada raksasa nih 3 orang. Nih yang di sebelah kanan. Dan raksasa-raksasa itu terus kebalik gitu, kayak Othello juga kan itu tinggal dibalikin aja. Bukan di capture. Ini di kiri atas ini yang kebalik itu ya. Iya, ini pas Dory pertama kali kena nih. Dory pertama kali kena sama si Im samanya, dia tuh ngebalik gitu. Ngebalik terus muncul lagi, begitu ngebalik muncul langsung jadi yang Ancient Giant yang jahat. Nah, kalau yang di kanannya itu yang pas si Brogy nggak dikasih lihat memang. Tapi tahu-tahu Brogy udah berubah, Dory berubah, terus di tengah-tengahnya ada 3 raksasa ini. Nah, 3-tiganya juga ikutan ngebalik tiba-tiba. Langsung berubah keluar jadi. Tapi itu Othello-nya tadi itu yang mainin siapa ya kok? Maksudnya itu ada di Elbow nggak sih pada saat itu? Nggak ada. Ini terus terang kalau yang ini nggak ada nggak kayak yang Go tadi. Kalau yang Go tadi dimainin sama si CP9 kan. CP0 sorry. CP0 kalau yang ini. Nah, kalau yang ini tuh nggak ada yang maininnya. Ini apa kayak cuma ilustrasi aja kah atau memang itu dia. ada orang lain yang ini gue nggak tahu nih. Ini yang di chapter 1151 ini apakah ini cuman ya itu tadi kata Oktra cuman ngegambarin doang biar gampang, atau Im sama sendiri yang lagi di Flower Room atau di mana lagi main beneran gitu. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya sama teori ini nih. Gue kepikiran satu teori di mana mungkin akan ada yang bilang Im sama sebenarnya nggak punya kekuatan buah iblis, tapi dia adalah iblis itu sendiri. Iya, betul. Gimana kalau ternyata
kekuatan iblisnya Im Sama itu adalah justru semacam kayak board game Othello itu sendiri atau Reversi. Jadi emang itu kekuatan buah iblisnya dia. Karena gini, kekuatan buah iblisnya si Luffy kan emang membuat dunia jadi kayak taman bermain. Nah, jadi mungkin kekuatan iblisnya buah iblisnya si Im sama-sama ridiculous juga gitu. Dia punya kekuatan membuat board game gitu, semacam itulah gitu, membuat board game jadi kenyataan. Make sense sih, masih make sense sih kayak gitu sih, bisa juga sih. Jadi kekuatannya apa ya? Ya kayak agak di luar nalar ya, kayak kita ngelihat kekuatan Nika kan sebenarnya agak di luar nalar kekuatan kartun lah bisa dibilang Toon Force gitu. Nah gimana kalau Im Sama juga sebenarnya seperti itu, gitu. Make sense sih. Jadi batasannya ya memang sesuai game yang dia ciptakan sendiri, yaitu ya tadi misal let's say Othello gitu atau apa reverse inilah gitu. Dengan tapi yang gue juga baru inget kalau memang syaratnya adalah tumbalnya adalah darahnya si ini kan Sebek kan kena ya. Tapi Dori Brogi kan nggak kena ya? Iya. Dori Brogi kena bukan kena tusuk sih tepatnya. Kalau Brogi itu ini ada di sama slide si 8. Gunko nggak sih? Ditembak sama si Gunko. Tangannya putus. Oh iya benar. Sorry, nextnya. Oh cuman 2 ini ya. Mau dimasukin. Lupa gua. Ya udah, pokoknya di yang slide tadi aja yang terakhir deh. Si Gunko waktu pas dikendalin Im Sama sebelum dia ngasih kontrak ini ada di slide 9 yang kontraknya. Sebelum itu tuh dia diputusin dulu tangannya tuh. Dia tangannya si Brogi tuh di kanan bawah tuh kan ketembak terus putus. Abis itu dikasih semacam kontrak ini nih, Diabolical Covenant kalau di bahasa Inggrisnya di Manga Plus ya ini. Yang ada Eris Ditarnya itu ya? Iya, itu. Jadi semacam dikasih kontrak perjanjian lah. Itu kita bisa lihat tuh di bawahnya si Brogi juga ada lingkaran yang sama. Iya. Jadi semacam diikat sama sebuah kontrak iblis atau apa gitu ini. Gitu. Iya. Persyaratannya jadi rasanya itu. Jadi memang harus ada dilukai kayak dulu, ini butuh darah. Kalau di anime sebelah tuh kayak Hidan. Iya bener, ya bisa kan? jadi bener. Hidan butuh kena darah musuhnya. Bener. Terus dia bikin kontrak. Langsung. Apapun yang dia lakukan ke badannya musuhnya kena. Benar. Gitu kan. Itu bedanya itu kalau dia ngelakuin ke badannya dia sendiri. Kena teluh. Ya mirip sih. Sebenarnya mungkin ada prasyaratnya itu sih mirip. Jadi kalau kita boleh rangkum. Kayak tumbalnya gitu kok ya. Bener. Jadi butuh kena darahnya dulu. Pengorbanannya dulu lah. Entah apa itu kalau kayak Brogi tadi misalnya tangannya diputusin. Kalau si siapa namanya si Sebek ditusuk dulu kan dia. Jadi dapat darahnya gitu. Baru dikasih kontrak. Langsung kena lah Domi Reversi. Jadi kalau menurut kita ya itu tadi mungkin syarat buat Domi Reversi itu tadi ada 2. Yang satu ya harus berada di tanah kelahirannya. Yang kedua butuh darah dulu buat diteken kontraknya itu. Kontrak darah sama dia. 2 hal itu. Jadi itu yang membatasi biar kemampuan ini nggak terlalu OP gitu guys. Soalnya kalau nggak ya OP banget sih gimana cara ngelawannya asal kena sentuh. Bahkan orang dengan haki sekali bersebek gak bisa apa-apa, itu kayaknya terlalu powerful, terlalu broken. Tapi bisa nggak ya misalnya Luffy awakening itu kan dia mempengaruhi lingkungan sekitar dia kan? Apakah itu bisa jadi counternya? Nah itu sama gitu? Itu ada teori yang menyatakan gitu. Jadi counter alaminya Im Sama adalah kemampuan Nikanya itu sendiri. Dan yang mana kita tahu sendiri kalau reversi tadi bidak hitam lawan bidak putih, ya kan? Jadi bidak putih itu bisa diibaratin adalah Nika, si Luffy, Joy Boy dan ininya lah gitu. Emang musuh alaminya Im Sama dari zaman dulu jadinya gitu. Zaman si bidak putih. Jadi ya ada teori yang bilang ya nanti counternya Domi Reversi ini adalah dengan kemampuan Nikanya Luffy sama Bonnie mungkin. Ya kan dia bisa berdiri 2 ini jadinya. Ntar yang di tengah-tengah seret langsung berubah semua. Bidak-bidak hitamnya jadi putih lagi gitu. Makanya Oda udah nyiapin 2 nih yang bisa kemampuan Nika nih gitu. Ada Nika yang aslinya, ada yang dari buahnya Bonnie gitu. Jadi at least punya 2 bidak dulu yang putihnya. Gitu. Tapi ya ini sekali lagi cuma teori ya guys. Kita nggak tahu ininya gimana dari Oda nanti mengeraciknya. Soalnya kalau teori yang ini tadi yang lucunya adalah gini, kalau misalnya kemampuan Im Sama ini adalah dengan menciptakan semacam board game kayak Reversi, itu kan butuh kepingan. Nah gimana kalau ternyata buat ngelengkapin gamenya Im Sama, kalau bisa ngelengkapin gamenya tuh dia artinya udah menguasai dunia, tapi karena ada satu kepingan yang hilang oleh Joy Boy, jadi dia nggak bisa jadi menguasai dunia. Dan kepingan itu adalah
One Piece. Nah, bisa Kan sih. One Piece satu keping. Iya sih, benar sih. Make sense sih. Dan Kesana-sana ya. Dan jadinya nyambung juga kenapa si Roger dan yang lain ketawa pas nyampe Laugh Tale. Maksudnya pas udah jauh-jauh lu keliling dunia ngelihat harta karunnya apa? Kepingan Otelo segede kapan gitu, atau enggak ngelihat tim sama lagi main reversi gitu, lagi main Otelo. Ya makanya ketawa, iya cuman game doang, cuman mainan gini gitu. Karena Joy Boy nyembunyiin keping terakhir. Berarti masuk sama teori waktu itu si Goh di Roger. Goh di Roger. Goh di Roger deh, seingat kalau nggak salah. Tapi waktu itu ini pernah rame yang bilang bahwa itu adalah mainan yang diumpetin sama Joy Boy. Jadi ceritanya Joy Boy sama Im Sama ini adik kakak, tapi Im Sama tuh nggak tahu apa yang diumpetin, ternyata tuh mainan. Iya. Gitu. Iya, mainan nyambung karena itu masih sama, mainan gitu. Nah kalau yang gua tadi mungkin tambahannya ya itu tadi, dia buat ngelengkapin ininya. Kalau misalnya papannya udah dikuasain semua, kan otomatis dia menguasai segalanya, menguasai dunia. Cuman karena satu keping hilang, ya dia otomatis nggak bisa menang dong mainannya gitu, nggak bisa menang gamenya. Intinya gitu, karena diumpetin sama si Joy Boy satu keping terakhirnya, dan itulah yang jadi One Piece gitu. Cuman ya kelemahannya teori ini ya itu lagi. Ini Im Sama udah punya waktu 800 tahun buat nemuin pulau terakhir, Laugh Tale gitu lah intinya, buat nyari satu keping terakhirnya. Ya, dia ada waktu, dia nggak dapet deh. Kenapa nggak dapet apa gitu? Dia juga nggak tahu kayaknya di mana Laugh Tale itu deh. Itu dia. Sedangkan dengan kemampuan God's Knight-nya, ya harusnya mengumpulkan Road Poneglyph nggak sesusah itu nggak sih? Iya benar. Ya nggak sih, maksudnya mereka udah ada dari zaman dulu dan udah sepowerful itu kan. Kita bisa lihat Gorosei itu bisa dibilang abadi. Ya kalau mereka mau nyari Poneglyph nggak susah, guys. Harusnya mereka udah dapat dari zaman dulu sebelum Roger gitu. Apa yang menyebabkan mereka nggak bisa nyampe ke Laugh Tale dan ngambil One Piece gitu, kepingan terakhirnya ini, kepingan Otelonya gitu. Itu dia yang jadi pertanyaan, guys. Coba kalau menurut kalian ada teori-teori yang menarik atau jawaban atas pertanyaan tadi, boleh sih taruh di kolom komentar, guys. Sama aku nambahin beberapa sih, kalau paling yang sempat rame itu adalah si ini Emmet sama Zunisa. Jadi mereka kan sempat pernah bilang bahwa mereka ini dulunya pernah punya dosa lah sama si Joy Boy gitu kan. Apakah jangan-jangan Zunisa sama si Emmet ini dikendalikan oleh Domi Reversi gitu? Benar. Gue pernah dengar yang itu sih. Emmet sejujurnya gue lupa apakah dia pernah punya dosa atau ini. Tapi Zunisa pernah. Jelas-jelas dia pernah bilang kalau dia tuh dipaksa ngelilingin jalan terus, hidup ngelilingin lautan karena. Tapi itu hukumannya Joy Boy kan? Ya hukuman bukan buat Zunisa maksudnya. Itu hukumannya buat Zunisa gitu. Iya, hukuman buat Zunisa tapi nggak tahu dari siapa untuk ngelilingin itu kan. Ya, tapi pasti dia merasa itu penebusan dosa dia lah. Betul, gitu ya. Karena dia bersalah terhadap Joy Boy. Intinya gitu. Dan itu yang bikin teori itu tadi, yaitu banyak yang bilang dosanya adalah dia kena Domi Reversi dulu. Jadi dia mengkhianati Joy Boy dan ngelawan Joy Boy, makanya dia kena ini. Mungkin ada yang dia lakukan pada zaman dulu sehingga bikin dampaknya cukup gede gitu terhadap Joy Boy pada saat itu kali. Bikin Joy Boy kalah Iya, intinya. mungkin ya. Tapi gini, kalau menurut gua kelemahannya teori tadi adalah kalau misalnya si Zunisa kena Domi Reversi, sementara kita tahu sendiri katanya kan kemampuan buah Nika itu justru buat counter alaminya Domi Reversi atau kemampuannya Im Sama lah gitu. Kenapa Zunisa tetap di bawah pengaruh Im Sama gitu? Harusnya dengan kekuatan Joy Boy ya harusnya dia balik lagi normal dan ya intinya jadi nggak melakukan dosa besar itulah gitu. Jadi feeling gua dosa besarnya Zunisa mungkin nggak berhubungan sama Domi Reversi ya, atau mungkin ada yang lain, kita nggak tahu ya. Ini sekali lagi masih cuman teori aja. Kalau dan Domi Reversi misalnya bisa dilakukan ke banyak orang gitu, kayak si Im Sama tadi. Apakah orang-orang yang di tengah ini harus berada di tanah kelahirannya juga gitu? Itu kan kita masih belum tahu. Iya. Apakah cukup dengan 2 orang kayak tadi Dori dan Brogy, tengah-tengahnya siapapun bisa gitu, atau harus karena kebetulan aja mereka raksasa Elbaf jadi kena juga gitu. Itu yang kita masih belum tahu sebenarnya. Gitu. Jadi gimana ya kalau dibilang Zunisa kesalahannya karena Domi Reversi, belum tentu sih kalau menurut gue. Mungkin bisa yang lain. Mungkin dia bisa punya dosanya yang lain, apa yang menyebabkan pokoknya dia memegang kunci bikin Joy Boy kalah. Intinya gitu.
atau nggak bikin perubahan yang sehingga Joy Boy iya bisa jadi apa kayak berdampak sama Joy Boy lah pada akhirnya. Waktu itu aku pernah lihat ilustrasi, nggak tahu ini nyambung apa enggak ya. Jadi waktu itu sempat ada ilustrasi di reels yang aku lihat-lihat gitu ya. Pada zaman dulu kan Joy Boy kan mungkin seperti Luffy gitu gedenya ya. Jadi pas di Wano itu si Joy Boy yang ngangkat apa namanya? Pinggir-pinggirannya Wano itu. Ya. Apa tebing-tebingnya Wano ya. Zunisa yang ngisi air ke dalamnya. Itu lucu banget lagi. Tapi nggak tahu itu apakah itu benar? Ya, apakah apa yang dibangun oleh Zunisa dan harus dihancurkan juga oleh Zunisa secara langsung gitu kan? Karena dia waktu itu minta ini boleh gue hancurin nggak kata dia gitu. Benar, sama si Momonosuke kan pada saat benar di akhir ini Wano ya di act 3-nya betul. Cuman waktu itu Momonosuke-nya bilang belum waktunya dibuka. Jadi Zunisanya balik lagi padahal udah siap ya di situ, udah siap buka tinggal Wano. Hancurin aja nih. Awang Zunisa doang kayak bisa ngancurin. Ya tapi itu make sense sih, kayaknya memang bener itu dibikin sama mereka berdua, Joy Boy sama Zunisa sih. Tapi lucu juga ya, Joy Boy ngangkat ininya karena kemampuan Toon Force-nya bisa, kayak Luffy kan bisa ngangkat tanah gitu, bener, make sense, iya. Dan efeknya jadi permanen gitu ternyata ya. Lucu banget lagi tuh ilustrasinya. Iya, bisa make sense. Kita balik lagi ke The Mirrorverse. Terus sama, ada yang pernah bilang begini, kenapa pada saat dieksekusi si Roger, Roger bilang hartaku aku taruh di suatu tempat, cari maka kamu akan mendapat ketuk lama. Enggak ya, beda ya. Cari pokoknya carilah buat One Piece itu aku letakkan di suatu tempat gitu. Jadi kayak secara nggak langsung kayak Roger tuh bilang, lu pergi aja dari tanah-tanah kelahiran lu semua karena counternya Im-sama ini kan tanah-tanah kelahiran mereka semua supaya gitu. Lu nggak kena Domi River gitu. Iya sih, anjir kok. Tapi kok kalau itu benar-benar sih kayak anjir bener juga anjir. Iya bisa juga sih. Kenapa disuruh pergi dan berlayar gitu kan. Iya, pergi dan berlayar dari tanah kalian semua. Kemana aja serah lu dah, tapi cari nih. Tapi iming-imingnya adalah One Piece gitu kan. Ya itu menarik tuh guys. Jadi itu salah satu teori yang ini juga boleh juga sih. Iya kan? Kalau dibilang. Jadi biar nggak kena Domi River sih karena ya itu tadi ability ini terlalu powerful. Counternya caranya dengan begitu, jangan ada di tanah kelahirannya. Tanah kelahiran mereka semua gitu loh. Karena pada saat itu kan Roger ada di situ juga kan. Jadi Roger setidaknya tahu gitu. Kan sampai video ini syuting kita terakhir tuh 1164 ya. 1164. Jadi adegannya pas masih baru mulai berantem. Sebeknya udah dikuasain Domi Reversi, baru mulai berantem lawan Garp sama Roger. Udah gitu ada Voice of All Things lagi. Iya lagi. Gila. Garp bisa denger, Roger bisa denger. Mereka semua bisa denger. Si Sebek minta tolong ke mereka berdua bunuh aku. Buat dibunuh. Benar. Tapi ada juga yang bilang kok bahwa nggak tahu itu suaranya Sebek atau suaranya Im-sama untuk memprovokasi mereka berdua ini untuk bunuh Sebek gitu loh. Ya kan? Bisa juga pengaruh Im-sama gitu ya, biar mereka diadu domba. Iya, tapi kemungkinan menurutku tuh Voice of All Things sih. Kalau gua juga rasanya begitu tapi sih. Tapi kok Sebek bisa ya pakai ya? Maksudnya berarti karena itu apa ya? Mungkin dia emang mungkin antara ada hubungannya sama klan Davy juga sebagai klan D gitu kan. Dan ya karena Sebek dalam pengaruh Domi Reversi jadi dia nggak punya pilihan dengan sekuat tenaga, jadi dia tuh kayak Zunis, ibaratnya berarti kayak Zunisa ya kurang lebih ya sejauh ini. Kayak maksudnya kalau kayak Momonosuke sama Luffy kan ngomong secara langsung pakai mulut gitu kan, nggak bisa pakai kayak ibaratnya kayak telepati gitu kan ya. Itu semacam telepati yang bisa gitu dengar cuma orang-orang tertentu doang. Benar, tapi Sebek tuh bisa pakai itu menggunakan telepati gitu loh. Iya kan? Kan biasanya ya mungkin kayak Zunisa doang yang bisa pakai. Iya, atau Zunisa juga sebenarnya masih dalam pengaruh Domi Reversi. Kalau memang Zunisa kena Domi Reversi ya. Matanya sama loh kok. Iya, benar. Iya kan benar juga gak sih kok? Bisa jadi. Tapi kenapa dia baik ya? Maksudnya dia masih bisa mengendalikan dirinya loh. Iya, dia datang ke Wano tuh kan dengan kemampuan sendiri. Benar. Terus dia tapi dia ngancurin Jack juga kan pada saat dia itu. Dia ngancurin Jack tapi harus disuruh sama Momonosuke. Iya. Jadi harus ada yang merintahin dia, yang bisa ngedengar Voice of All Things itu harus bisa merintahin dia, baru dia bisa gerak. Intinya gitu. Iya. Nah, tapi waktu dia datang ke Wano,
seinget gue Momonosuke nggak minta dia datang ke Wano kan? Iya memang. Tahu dia udah ada siap-siap ini, pokoknya tinggal perintahin aja buat karena buka. Kalau nggak salah karena dia dengar Drum Island lagi. Drum of Liberation-nya Luffy. Iya. Dia udah ada sebelum Luffy berubah jadi Nika. Ada. Oh, jadi pas terakhir justru pas sebelum Luffy kalah, dia udah datang, udah standby. Terus pas Luffy-nya berubah jadi Nika, dia baru ngomong ke si Momonosuke, akhirnya aku bisa mendengar suara itu lagi gitu, suara drumnya si Joy Boy gitu. Tapi ya itu tadi bisa juga, soalnya kondisinya mirip sama si ini, dia melakukan kayak masih sebek gitu, maksudnya dia melakukan sesuatu yang bukan yang dia inginkan. Dan dia kayak nggak ada pilihan, jadi akhirnya dia berbicaranya lewat telepati itu. Lewat telepati itu. Make sense. Gitu. Wah, banyak banget misterinya Domi Reverse ini, teman-teman. Gimana menurut kalian? Kalian apakah itu adalah semacam efek dari Domi Reverse? Orang-orang yang di Domi Reverse kan mereka nggak bisa ngontrol tubuhnya ya, jadi mereka berkomunikasi lewat situ gitu jadinya. Apakah emang seperti itu? Terus pakai jadi memang harus di-trigger pakai amarah juga ya. Pada saat itu Doribrogi kan juga memang saat lagi memang marah karena kelahirannya ini kan. Dan Sebek pun waktu itu sebenarnya belum bisa dikendalikan secara full sama Im Sama. Nah, dia nge-trigger ngomongin Harald, baru Sebek benar-benar emosi. Sebeknya ngamuk, baru dia bisa masuk secara full gitu loh. Betul. Jadi itu bisa jadi sih itu syarat yang ketiga. Atau mungkin kalau memang syarat 1, 2 tadi nggak berlaku ya syarat ini. Jadi buat kena pengaruh Domi Reverse, targetnya tuh harus galau dulu. Lagi galau tuh ya. Harus lagi galau. Yang pertama berarti ada di tanah kelahiran, kedua ada persembahan darahnya, kontrak darahnya, sama lagi dalam keadaan emosinya lagi amarah kah atau gimana gitu. Yang kedua selain kontrak darah ini bisa kayak Otelo, maksudnya kayak reversi gitu. Ada di 2 titik ininya, yang tengah-tengahnya kena semua nanti gitu. Tapi itu tadi, itu juga masih belum tahu apakah harus kontrak yang syarat pertama harus terpenuhi dulu sesama yang di tanah kelahiran atau enggak gitu, atau bisa siapa aja. Yang agak ininya ya bisa jadi karena kalau waktu di Sabo dikejar sama si Im Sama, ya dia kan nggak punya bidak lain, jadi mungkin nggak bisa di Domi Reverse gitu. Bukan di tanah kelahiran, di sekitarnya nggak ada bidak hitam, jadi nggak bisa diapa-apain. Tapi kan ada Gorosei nggak sih? Nggak tahu ya Gorosei. Cuma ya memang Gorosei tidak seini sama mereka kan. Betul. Yang masih nggak masuk di ini juga adalah semua yang kena Domi Reverse itu wujudnya sebenarnya berubah. Ya nggak sih? Kayak Giant berubah jadi Ancient Giant. Harald juga sebenarnya Sebek juga berubah jadi punya taring gitu kayak Ancient Giant. Sejauh ini yang kita lihat tuh mereka semua berubah. Gorosei nggak punya fitur kayak gitu kayaknya. Jadi kita masih belum tahu nih apakah Gorosei kena pengaruh Domi Reverse atau memang cuma dikasih kekuatan ini aja. Tapi memang harus Domi Reverse mempengaruhi Domi Reverse atau orang yang berpihak sama Im Sama aja lumayan ngaruh nggak sih? Tapi Gunko enggak. Gunko kan memang dipengaruhi, makanya God's Knight, Gorosei gitu-gitu kayaknya bukan di Domi Reverse tapi memang semacam diberi kekuatan aja gitu sama si Im Sama. Jadi mungkin emang sukarela mereka ngikut Im Sama gitu. Rasanya sih ya. Soalnya ya itu tadi, kalau yang kita lihat, kalau Ancient Giant oke lah, misalnya dari Dori dan Brogy jadi punya taring karena mereka Ancient Giant gitu, oke. Nah, Sebek kan bukan keturunan Ancient Giant, gitu. Kenapa dia jadi punya taring juga? Soalnya sama kan, abis karena di Domi Reverse itu dia karena iblis aja kali. Gitu, itu dia. Jadi apakah itu semacam tanda-tanda gitu? Jadi orang yang kena Domi Reverse itu pasti punya taring gitu. Jadi makanya kemungkinan kalau memang kayak gitu, Gorosei sama God's Knight nggak di Domi Reverse ya memang ikut sukarela karena mereka nggak punya taring itu. Gitu kalau menurut gua. Tapi kalau sekarang posisinya kalau kayak kita bilang tadi Zunisa masih dalam pengaruhnya Im Sama ya, Zunisa kan nggak ada taring kan. Taring gajah. Tapi matanya sama Im Sama kan, yang banyak orang teori-teori sama nih sama matanya gitu. Matanya Rinnegan. Rinnegan. Sama kayak Mihawk juga matanya sama. Bener lagi. Itu dia Im Sama, Mihawk sama Zunisa matanya tiga-tiga sama. Ampun deh. Agak mencurigakan, tapi ya nggak tahu lah. Kadang-kadang kan Oda suka ngegambar ini kayak gitu juga buat ngegambarin mata yang
intens gitu, lagi serius tatapan matanya melotot. Nggak selalu ada hubungannya nggak gitu. Nggak selalu ada hubungannya guys. Itu nggak lebih dari cocoklogi aja. Karena ya terlalu banyak sih. Mihao kan katanya anaknya Rylek sama Shaky. Iya makanya. Kayak motif ini kemeja-kemejanya. Gitu. Terus kalau dia ada hubungannya sama Im Sama dari mana? Apakah Shaky anaknya Im Sama juga? Nggak mungkin, itu udah ngaco waktu itu nggak. Ya kan? Jadi terlalu jauh kalau sampai sana gitu. Makanya. Rasanya sih enggak sih, cuman karena matanya mirip doang gitu. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Adakah dari kalian punya teori tentang Domi Reversi yang notabene ini sangat OP gitu ya? Bener. Saat ini ya belum ada counternya, kita belum tahu gitu. Gimana caranya? Seorang sebek gitu ya bisa kena yang bisa dibilang bajak laut terkuat gitu pada saat itu di God Valley. Bisa kena pengaruhnya Im Sama menggunakan Domi Reversi. Menurut kalian gimana? Kalian punya teori-teori lain kah di luar teori yang kita bilang tadi, atau kalian memang ada setuju di beberapa teori-teori kita tadi gitu kok ya? Boleh langsung di kolom komentar, di kolom komentar teman-teman. Kalau yang Emmet enggak ya? Emmet rasanya enggak sih. Enggak dipengaruhi ya? Kayaknya enggak deh. Soalnya Emmet tuh enggak ada punya perjanjian atau ngerasa bersalah. Soalnya bukannya Emmet waktu itu ngancurin, yang salah satu yang ngancurin Marijoa. Dia kalau Emmet Marijoa apa Vincent yang enggak. Emmet tuh pernah nyerang Marijoa, tapi dia enggak ikut. Seingat gua ya, Emmet tuh nggak ikut perang ke ini dulu. Dia cuma dijanjiin aja dikasih yang ikat simpul tali itu buat kayak Loki pengen ikut sebek ya? Ya, semacam kayak gitunya. Emmet tuh bisa dibilang kalau seingat gua ya, mohon maaf kalau salah nih, ya kayak gitu. Dia pengen ikut Joy Boy tapi nggak ikutan perang yang zaman dulu. Terus makanya mungkin dia menyesal, makanya dia nyerang Marijoa sendirian. 200 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu sebelum cerita One Piece. Nekat banget tuh Emmet gue lihat-lihat. Iya, tapi kan dia berhasil, nggak ada yang bisa ngantiin dia gitu waktu itu. Tapi akhirnya ya kalah juga gitu. Dan akhirnya jadinya diteliti sama si Dokter Vegapunk yang melahirkan Vega Force. Iya, gitu. Vega Force sama sama Franky turunannya lagi gitu. Jadi dari itu jadi banyak ya. Tapi ya gitulah kalau soal Emmet, seinget gue gitu deh, dia makanya kenapa dia masih ada dan masih bisa masih bisa nyerang Marijoa karena dia emang nggak ikut perang yang zaman dulunya. Gitu si Emmet tuh dikasih hadiah ini aja simpul tali yang isi haki. Isi haki, gila. Hakinya sampai bikin getar-getar sama di sana. Iya, aduh haki ya. Tapi ini emang agak apa ya, gimana ya, haki sepowerful itu gitu, berarti Joy Boy dulunya segitu kuatnya, segitu OP-nya segitu gitu OP-nya ya. Dengan kekuatan buah nikahnya dan haki yang luar biasa. Tapi dia masih bisa kalah sama Im Sama gitu maksudnya. Im Sama ini berarti memang makanya super kuat, lebih kuat lagi gitu guys. Iya, pasti. Atau ya Im Samanya bisa menang karena pengkhianatan Zunisa atau itu tadi gitu. Jadi makanya Joy Boy jadi kalah. Tapi ya itu lagi balik lagi lah, itu masih teori yang masih jauh. Teori ya. Semoga ya kita lihat aja lah perkembangan dalam beberapa chapter ini ya, mungkin nggak tahu juga karena minggu ini tuh break ya kalau nggak salah ya. Minggu ini masih ada. Minggu ini masih ada 115. Jadi kita bisa lihat aksinya Sebek lawan Roger sama Garp. Nah, dan siapa tahu kalau Oda membuka rahasianya atau gimana gitu. Soalnya agak teori-teori yang tadi yang udah kita sebutin itu tuh agak kurang masuknya kalau buat gue ya. Kayak terlalu gamblang. Selama ini tuh Oda kan jarang ngasih lihat atau kalau ngasih clue tuh nggak segamblang ini gitu. Ini dari nama udah bisa langsung ketahuan nama, kayak tadi kan maksudnya dalam bahasa Latin artinya rumah, terus arti dalam bahasa Italinya adalah menjinakkan gitu. Terus Reversi sendiri ya langsung ke Othello dan cara kerja ini juga dia ngasih lihat secara gamblang gitu, gambarnya dibalik di flip dan ada gambar Othello-nya sendiri lagi di sebelahnya. Kok kayak jebakan ya? Gitu. Dia mengarahkan pengalian isu Jadi kayak lagi dialihin dulu ke sini dan tahu-tahu dibelokin seperti biasa Oda kan. Ternyata ada lebih hal yang lebih besar yang ternyata ini nyambung. Benar. Jadi emang udah kayak jadi ciri khas Oda, kadang-kadang tuh dia ngasih breadcrumb yang sesat, tahu-tahu pas semua orang udah kesana nih tiba-tiba dia belokin. Tapi dia sebenarnya ada ninggalin clue, biasanya tetap kayak gitu, dia ninggalin clue. Jadi nanti pas dia belok gini juga nggak patah. Masih make sense. Dia bilang kan ini gue udah ngasih lihat ini di beberapa chapter lalu gitu. Pinter banget sih udah bikin kadang-kadang gitu. Begini. Makanya kita sendiri juga mungkin ada detail kecil yang kita kelewat gitu. Karena terus terang semua clue yang tadi kita udah bilang
itu semua orang bisa lihat. Semua yang baca chapternya pasti langsung sadar gitu dengan hal itu. Iya. Apalagi fans nakama-nakama kan emang senang berteori. Iya, terus researchnya tuh kenceng. Iya gitu. Yang kayak tadi udah pasti banyak, mungkin ada yang risetnya lebih dalam bahkan buat ini dari kata dominya diapain gitu lebih ini lagi. Nanti kita lihat nih di komen-komen nakama-nakama pasti banyak nih teori-teori. Biasanya banyak yang lebih dalam lagi dari kita ininya, makanya itu tadi gue jadi mencurigai ada penggiringan opini. Opini. Jangan-jangan ini mah ya. Oda lagi mengemasak nih. Ya, begitulah seputar Domi Reversi, guys. Menurut kita sih, jadi ada beberapa teori yang kita udah bahas sekali lagi. Kita rangkum lagi nih, sekali lagi nih. Buat yang pertama, tadi dari kata Latin gitu kan, yang artinya cuma bisa dipakai ya di tanah kelahiran dan menjinakkan targetnya. Yang kedua kayak Othello dan butuh kontrak darah. Yang ketiga ya mungkin harus ada amarah dulu gitu, lagi emosinya. Pokoknya emosinya harus lagi dibikin galau dulu gitu. Atau yang keempat ya itu tadi, ternyata ini semua cuma penggiringan opini doang. Kita ternyata lagi dibodoh-bodohi nama Oda seperti biasa. Nggak, tapi ya maksudnya inilah Oda emang selalu ciri khasnya begitu, dia jago banget dalam menyelipkan sesuatu yang kecil yang mungkin kita nggak nyangka gitu. Tapi nanti begitu udah dia keluarin dan dia kasih lihat, oh ternyata ini udah ada di panel yang mana gitu. Dan hal kecil doang gitu. Nantilah kita coba lihat-lihat aja, soalnya chapter God Valley ini, soal God Valley ini lagi mulai memasuki klimaksnya. Dan rasanya bisa jadi dia bakal ngasih tahu soal ability ini di sini. Gitu. Bisa jadi sih. Soalnya ini kesempatan Oda buat bercerita tentang kemampuan Im Sama, atau ngasih lihat sedikit kemampuan Im Sama buat nanti ke depannya gitu. Kalau nggak di sini ya paling nanti. Abis ini soalnya pasti abis itu langsung bakal balik lagi ke Elbaf. Ke Raja Harald dulu, ke Loki soal Raja Haraldnya mati. Baru balik ke Elbafnya, situasi Elbaf yang sekarang gitu. Jadi clue buat ngalahin situasi Elbaf yang sekarang, yang kan sekarang Dori dan Broginya lagi kena Domi Reversi ini. Mungkin clue-nya bakal dikasih di God Valley. Tapi apakah Dori Brogi bisa sembuh nggak ya? Maksudnya kayak anjir, kasihan banget. Kasihan banget kalau mereka selamanya jadi anak buah Im Sama. Makanya mungkin di God Valley ini dikasih tahu semacam clue-nya gimana. Jadi nanti di masa depan di yang ini, ya kita bisa melihat ininya gitu, gimana cara menanggulanginya. Apa jangan-jangan Loki bisa kali ya nge-counter mungkin, nggak tahu ya dengan kemampuan matanya atau apa. Bener sih. Begitulah guys, kurang lebih buat episode buat kali ini. Gimana menurut kalian guys? Ya tapi secara nggak langsung gue merasa kayaknya flashback ini untuk menceritakan gimana cara nge-counter Domi Reversi, karena yang lagi rame di Elbaf itu adalah Domi Reversi ini kan. Nah, jadi mungkin Oda flashbackin untuk nih, ini asal usulnya begini, counternya begini-gini nih pada zaman dulu nih. Nah, nanti akan ada karakter yang bisa nge-counter ini. Tapi kayaknya Loki tuh kayak udah cukup familiar sama ini, karena kan ayahnya kan waktu itu kan kemungkinan juga kena ya kan, jadi kemungkinan dia tahu nih cara nge-counter Domi Reversi ini gitu. Betul. Ya mungkin ya Oda memang tarik kita ke jauh-jauh ke belakang sana itu untuk ini. Makanya dia melakukan hal yang jarang dilakukan, yaitu double flashback. Gitu. Ini jarang banget loh Oda. Benar. Gitu. Jadi benar digali sampai akar-akarnya sama Oda gitu kan, dikasih tahu sampai akar-akarnya. Iya, tapi ngomong-ngomong jadi kepikiran gue ininya, berarti diem-diem apa cara nge-counter ininya Domi Reversi ya gampang juga sih ya. Ya berantem aja di laut. Kok bisa? Ya maksudnya digiring ke laut aja, jangan berantem di darat gitu. Kalau semua orang pasti kan punya tanah kelahiran ya di darat. Tapi kalau mereka berantemnya di laut, ya kayak waktu pas mereka lagi di Enies Lobby, lagi Aqua Laguna, berantemnya kan di laut tuh, di atas kereta laut. Ya nggak ada tanah kelahiran siapa-siapa dong. Iya. Nggak bisa kena Domi Reversi. Ya kupikir tadi gara-gara masuk laut, gara-gara counternya air laut. Boy Iblis gitu. Bukan. Lebih ke ini. Kalau memang benar salah satu syarat Domi Reversi adalah menggunakan tanah kelahiran. Gitu. Tapi kalau dia berantemnya di tengah laut yang emang nggak ada tanah kelahiran siapa-siapa, mungkin manusia ikan ya, tapi kalau manusia biasa kan nggak ada yang lahirnya di laut gitu kan. Jadi itu bisa jadi counternya. Makanya ada kemungkinan menurut gue ya itu tadi cuman nggak lebih dari sekedar teori fans. Bisa jadi Oda lagi menggodok sesuatu yang lain. Oda is cooking. Karena ya itu tadi terlalu terlalu spesifik bisa dibilang kalau syaratnya harus di tanah kelahiran. Gitu.
Oke, mungkin sampai sini dulu aja buat episode kali ini guys. Thank you banget buat yang udah nonton ceramah kali ini. Dan seperti biasa kalau kalian ada kritik, saran, masukan dan yang lain bisa langsung aja di kolom komentar guys. Dan jangan lupa sekali lagi buat di like, subscribe, dan di hype videonya. Thank you banget buat yang kalian yang udah setia menonton ceramah selama ini. Sampai jumpa di episode ceramah selanjutnya. Bye-bye.